Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmati Salsabila. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang saya baca tentang kebutuhan gizi di SDN Mojolegi. Pengetahuan anak-anak tentang berbagai jenis makanan di sekolah berpengaruh menuju memilih makanan ringan baik di sekolah dan di rumah. Survei pertama di SDN Mojolegi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anak-anak SD tentang keamanan makanan masih rendah, yaitu 78,8%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dari edukasi nutrisi tentang makanan berbahaya. Hasil penelitian ini, rata-rata pengetahuan responden tentang nutrisi sebelum memberikan iluminasi adalah 78,8%. Dan rata-rata responden tentang pengetahuan gizi sesudah memberikan iluminasi adalah 86,6%. Berdasarkan statistik tes, pangan atau makanan merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Keamanan serta kebersihan makanan tersebut menjadi pakar yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Kasus keamanan pangan yang banyak dijumpai adalah keracunan pangan, di mana salah satu sumber pangan yang menyebabkan keracunan makanan adalah makanan pangan. Masalah pangan yang bermutu, aman, dan bergizi seimbang tidak terlepas dari faktor keamanan pangan. Berbagai jenis pangan dan minuman yang beredar di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, telah diwarnai dengan pewarna tekstil atau yang bukan food grade yang tidak diizinkan digunakan dalam pangan. Pewarna tersebut biasa digunakan untuk tekstil, kertas, atau kulit yang bersifat racun sehingga dapat membahayakan tubuh kita dan dapat menyebabkan kanker. Penyuluhan gizi adalah untuk pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat dalam meningkatkan atau mempertahankan gizi yang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan one group yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang jajanan berbahaya sebelum dan sesudah diberi penyuluhan tentang jajanan berbahaya. Penelitian di SD Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Variabel dalam penelitian ini meliputi dua, yaitu yang ke-1, variabel bebas, yaitu pendidikan gizi tentang jajanan berbahaya. Lalu yang kedua, variabel terikat, yaitu peningkatan pengetahuan anak SD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, meliputi identitas responden, dan data sekunder meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, keadaan geografis, monografi, dan data kesehatan. Jalannya penelitian meliputi 1. Tujuan pendidikan gizi, 2. Sasaran siswa kelas 6, 3. Tempat pendidikan, 4. Materi pendidikan gizi seperti pengertian makanan jajanan, macam-macam bahan tambahan pada makanan tersebut. 5. Metode pendidikan, yaitu ceramah dan tanya jawab. 6. Media pendidikan gizi, yaitu lab tentang jajanan berbahaya. Dan 7. Evaluasi. Contohnya, nilai sebelum penyuluhan N50 dan 78, MEAN 20 dan 16, minimal 45 dan maksimal 95. Pada contoh tersebut menunjukkan jawaban responden atas pertanyaan pengetahuan sebelum pengetahuan diketahui bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan responden tentang jajanan berbahaya diperoleh nilai minimal 45 dan maksimalnya 95. Melihat dominannya masalah keamanan pangan, khususnya jajanan berbahaya, kita harus segera menanggulangi masalah tersebut dengan cara penyuluhan. Sekarang pihak sekolah menyarankan untuk murid SD membawa bekal dan membawa uang sedikit saja. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila